pertanyaan gue begini, ngapain lu dengan segala macam yang lu punya bikin akun Instagram kayak begitu? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri, dan untuk guest episode kali ini gue kedatangan seorang wanita yang gue juga nggak menyangka kalau Anda mungkin yang punya akun Instagram dan follow akun dia nih, akunnya itu namanya Mbak Cumi. Akun meme basically itu membahas banyak tentang saham, trading, kripto. Dan gue nggak menyangka ternyata orang di balik akun Mbak Cumi itu adalah cewek yang satu ini. Namanya Olivia Sim. Apa kabar Osim? Hai semuanya. Ya, nggak nyangka kan? Buat Anda yang mungkin followersnya Mbak Cumi ngelihat adminnya ini ternyata sosok yang satu ini. Gue aja nggak menyangka loh. Gue juga gak menyangka. Kok lu nggak menyangka? Lu yang bikin. Nah gini, gue tahu lu sebenarnya lu punya gelar CFA ya, Certified Financial Advisor, bener gak? Ya, betul. Ya. Nah, Ya, lu berarti kan sebenarnya secara kerjaan udah oke dong. lumayan. Ya, harusnya oke lah. Lu udah punya CFA itu, seharusnya perusahaan-perusahaan investment pasti akan ini ya lebih gampang melirik lu lah untuk kasih kerjaan. Nah, tapi Ya. pertanyaan gue begini, ngapain lu dengan segala macam yang lu punya bikin akun Instagram kayak begitu, isinya meme, basically meme yang juga banyak shit posting. Semuanya shit sebenarnya. Iya. Dan jokesnya tuh cowok banget gitu. Jadi gue tuh mengira lu tuh cowok, tapi ternyata bukan. Nah, kenapa lu bikin akun Mbak Cumi itu sih? Oke, jadi sebenarnya tuh gue dari dulu, dari zaman kuliah, actually Mm-mm. even dari zaman SMA, gue tuh udah suka banget shitpost gitu. Tapi dulu kan kita kan lahirnya pas lagi web one ya, jadi kita masih cuma bisa ngeliat doang, tapi kita nggak bisa contribute Oh konten. my God, zaman web one itu berarti kan Zaman web one. zamannya Yahoo Iya, masih so terkenal banget di I know my Indonesia. age, udah ketahuan ya umurnya. Iya, iya, iya. Indonesia juga masih baru ada astaga.com. Iya, dulu ada malesbanget.com, Iya, melesbanget.com itu terus juga the terkenal. very early version of Dagelan, Mm-mm, mm-mm. yang zaman gua masih rajin banget ke Dagelan itu dia masih upload foto kuntilanak sama pocong setiap hari. Iya, Jadi betul. penampakan-penampakan setan gitu. Itu awal-awal Dagelan. Terus gue Iya. juga rajin ke Kaskus, bagi-bagi cendol, Iya, 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 iya. berantem sama temen Kaskus dan itu ya, lain-lain. apa namanya, domainnya masih kaskus.us ya? Iya, masih. Tapi kayaknya filosofi udah berubah kayaknya. Dulu kan ya jual beli marketplace. Iya, Terus iya. kayak Reddit kayaknya dulu ya. Mm-mm, mm-mm. Ya mirip Reddit gitu. Terus ya Iya, gue juga suka 4chan, Reddit, 9gag juga, meme base gitu. Udah mm-mm, lama banget sih. Jadi mm-mm. bisa dibilang gue ahli banget lah yang namanya shitpost and meme gitu. I mean I've been doing it for a long time. Oke. Dan untuk benar-benar bikin akun Instagram itu sebenarnya itu accidental karena gue suka sharing Mm-mm. gitu kan di grup, terus mungkin my friends tuh annoyed gitu kan, Mm. kayak ini apa sih nih orang ngirim-ngirim terus gitu. Jadi mereka tuh bikin account actually supaya kayak Mm. lu nggak usah kirim sini, lu post sini aja gitu. Mm. Oke, jadi accidentally, dulu pun sebenarnya juga gak ada niat buat bikin akun itu. Sebenarnya sih nggak niat gitu, tapi kayak ya udahlah buat bercanda-bercanda aja untuk entertain my inner circle friends aja gitu. Tapi ya gue bikin public aja, iseng aja gitu. Ya tapi Terus kan ya akhirnya rame tiba-tiba kan? malah banyak followernya gitu. Mm-mm. Rame. Ya maksud gue gini, bercandaan lu pun juga bukan bercandaan yang orang banyak bakal langsung nangkep ya. Mungkin juga orang lihat apa sih ini maksudnya, ya kan? Tapi lu bisa ngumpulin banyak followers. Followernya sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Jadi sekarang tuh kayaknya masih di bawah 23.000. Itu sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya dibandingin meme page yang lainnya kayak WKWK Land tuh kan kayak sampai ratusan ribu gitu. Mm-mm. Soalnya ya kita emang gua agak niche ya gitu. Kita kan Mm-mm. lebih kontennya tuh banyak yang finance related jokes, memes, Mm-mm. economics gitu, Mm-mm. crypto juga. Jadi mungkin lebih sedikit gitu yang suka dan ngerti juga. Gitu. Makanya sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Dibanding e-commerce juga jauh banget gitu. Ya, Kita lebih niche lah marketnya lah. iya, 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 iya. Nah, lu kalau bikin konten itu nggak ada jadwal kan? Biasanya kan kalau orang bikin di konten di sosmed itu kan ada tuh strateginya. Oh, ngepost di jam berapa, jadwalnya kapan aja. Oh, konten yang ini ditaruh di jam berapa. Lu ada kayak gitu atau lu random aja?
gue tahu lu harus begitu. Mm-mm. At least lu mesti post tiap hari dan at the time yang orang baru buka HP pagi ya dan malam pulang kerja. Mm-mm. I know, tapi I didn't do it gitu. Jadi I post when I want to post aja gitu. Oke, jadi Suka-suka random aja gitu. ya, terserah lu berarti kan ya. Ya suka-suka terserah. Kadang-kadang gue juga nggak Hmm. posting. Kadang-kadang sekali posting banyak banget. Kadang-kadang gue juga hilang gitu. Iya. Ya bener-bener inilah kayak ya masih sembarangan lah gitu istilahnya. Oke. Jadi lu memang ini ya, ya melampiaskan kekreativitasan lu yang tadinya mengganggu teman-teman lu lampiaskan semua itu ke akun Mbak Cumi itu Iya. yang tapi kan intinya tetap aja kan isinya tentang is all about finance kan sesuai dengan profesi lu kan lu nggak ada geser kemana-mana kan sebenarnya kan. Sebenarnya geser juga sih. Jadi topiknya tuh banyak banget ya. Kadang-kadang juga kita Hmm. ngomongin hal-hal yang general gitu. Gue juga sering ngata-ngatain orang jomblo kan. Ngata-ngatain, semuanya lah kita kata-katain lah terus. Hmm. Ya banyak yang general juga sih. Jadi banyak yang ngatain orang jomblo, banyak yang ngatain apalagi yang kita sering kata-katain. Kadang-kadang juga banyak konten anime, manga, Iya, dan kadang-kadang ada yang agak-agak ke arah situ lah gitu. iya. Kayak ke arah-arah yang Iya, biasanya iya. diblok sama Instagram. Iya, 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 iya. Makanya itu sebabnya gue juga menyangka lu tuh cowok. Ternyata bukan. Sangat berbeda ya profilnya. Ya, sangat berbeda sekali. Karena bercandaan itu biasa bercandaan di lingkup ini kan, lingkupnya cowok, bukan cewek-cewek. Gue kayaknya hampir nggak pernah ketemu cewek-cewek bercanda kayak begitu gitu loh soalnya. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau lu tuh di dunia gue kan dulu kan gue banking gitu kan sama Hmm. kayak brokerage gitu. Itu tuh kebanyakan emang I can say 80% tuh cowok gitu isinya Hmm. di dunia-dunia itu gitu. Dan jadi gue udah terbiasa banget hangout sama cowok. I mean, I also have a lot of girlfriends gitu. Tapi Hmm. kalau secara profesi kan emang pasti banyaknya networking sama cowok kan. So I understand them very well. Hmm. I also understand their jokes dan dan I know how to make them laugh lah gitu. Iya, iya. Terus kenapa sih profile picture-nya logonya tuh gambar kodok itu? Itu kodok kan Oh sebenarnya kan itu udah si PP. iya iya kan udah banyak yang pakai kan. Tapi kenapa lu memilih gambar itu? Ya itu juga accidental sih pertama awalnya. Soalnya mukanya mengenaskan gitu kan. Jadi awalnya tuh gue tuh ada account di Stockbit Hmm. dan isinya bercandaan semua gitu dan pakai profile picture si kodok itu. Hmm. And gue suka artnya sih, kayaknya mukanya sedih gitu. Ada yang dia lagi mau bunuh diri gitu kan. Jadi banyak Hmm. variasinya, banyak derivatifnya juga si PP itu walaupun ada intellectual property-nya I'm aware. Hmm. Tapi ya selama gue cuma iseng bercanda random dong ya udah. Hmm. Dan dia tuh udah melekat juga gitu. Jadi kalau kita ganti yang lain kayaknya orang mungkin nggak bisa associate dia ke Bak Cumi gitu. Iya iya. Nah temen gini, gue penasaran sama pemilihan namanya Mbak Cumi itu apa sih? Jadi sebenarnya itu temen-temen gue yang bikin awalnya dan dia tuh lama di Hmm. Singapura. Gue Hmm. juga baru tahu apparently itu a type of food in Singapore di mana dalamnya itu ada pork. Jadi kayak semacam mie sama pork. Oke, Mbak Cumi. Dan bak cumi, iya, itu namanya Hmm. makanan itu namanya bak chor mee di Singapura. Dan Hmm. pemilihan nama itu juga menurut temen gue itu karena isinya bak cumi itu kan agak melenceng gitu kan. Hmm. Jadi istilahnya it's not halal lah gitu. Ya gitulah Hmm. something like that. Itu Hmm. Hmm. ya tapi sebenarnya itu nggak sengaja. Gue juga awalnya nggak tahu apa artinya bak cumi gitu. Dan gue juga kayak nggak pernah makan bak cumi sih. Karena gue jarang ke Singapura. Jadi sebenarnya nih basically semua ini benar-benar nggak disengaja semua ya. Lu nggak pernah memplanning. Lu Iya, memang mau bikin akun seperti ini. Nah, even namanya pun juga iya. lu dapat dari temen lu. Jadi emang bener accidentally ya semuanya ya. Bener accidental dan benar-benar gak diinin sih kayak kita juga postingnya ya gue postingnya sembarangan gitu jam berapa aja terserah mau posting tengah malam juga iya gitu sebenarnya kan nggak boleh kan kalau secara analytics Iya. gitu gitu tuh nggak ada audience gitu Heeh. tapi gue cuman ya suka-suka posting kalau mau posting gitu sebenarnya nggak boleh sih. Iya, iya, iya. Tapi lu kaget gak sih? Lu gue kok yang follow jadi banyak nih. Kan tadi lu bilang masih 20 ribuan kan. Tapi tetap aja 20 ribuan buat gue sih itu udah numbers yang oke. Apalagi tadi kan lu bilang lu juga tidak membuat sebuah planning untuk kapan ngepostnya. Lu juga iseng-iseng doang. Tapi lu gimana rasanya kok tiba-tiba melihat penambahannya kok banyak ya yang follow akunnya? Jadi sebenarnya kayak akun kayak gituan ya you just need like 2 atau 3 post yang viral gitu sih.
Terus bakal banyak banget yang follow. Hmm. Other than that itu paling sehari nambah kayak 50 atau 100 gitu. On a very 100 sih, tapi lama-lama juga diminishing gitu loh, berkurang juga gitu. Tapi you Apa? just need a couple of viral posts gitu. Dulu awalnya kita yang viral tuh video kura-kura kan. Jadi kura-kuranya tuh bisa milih saham apa yang naik. Nah, terus kayaknya kita juga, oh ya dulu ada lagu juga. Jadi lagu Doraemon namanya Cuan Emon. Itu juga viral gitu dan itu give me a lot of followers. Pasti post. Ya semuanya accidental sih sebenarnya. Kita juga nggak rencana apa-apa gitu dan nggak dibikin khusus untuk seperti itu gitu. Iya. Terus kenapa akhirnya gini? Ini buat informasi aja ya buat Anda yang nonton atau yang dengerin podcast episode kali ini. Gue tuh sebenarnya tahu akhirnya sosok Bacumi itu siapa karena Osim ini muncul di sebuah YouTube salah satu inilah ya apa sih disebutnya itu namanya tuh podcast Shalendra. Ya, ya. Dia muncul di situ dan gue pertama kaget, wah ternyata orangnya kayak begini. Akhirnya kenapa lu memutuskan untuk menampakkan diri lu? Kan biasanya kan kalau akun anonim gitu kan admin-adminnya atau orang di balik akunnya itu kan nggak mau kan, pengen tetap stay anonim. Kenapa lu mau menunjukkan diri? Ya sebenarnya sih kita kan cuma akun joke doang ya dan karena informasi juga nggak ada informasi sensitif gitu dan secara profesional juga tidak mengganggu. Itu cuma hiburan aja gitu dan sebenarnya sih ada yang bilang sama gue sih teorinya katanya kalau misalnya you have an account dan you have a profile like someone yang di-attach ke profile itu maka akan lebih mudah untuk grow gitu karena orang akan associate that profile with your persona gitu. Iya gue kayak itu gue dok saya lah gue aku aja siapa gitu. Tapi kayaknya yang nggak tahu sih sukses apa enggak ya. Iya. Akhirnya ini suatu hal dari yang berhubungan dengan Mbak Cumi yang enggak accidental ya. Lu memang rencanakan nih, pengen coba nih ya. Iya coba aja gitu kayak let me test the theory gitu. Tapi kayaknya perlu other efforts juga sih in conjunction to just showing yourself gitu untuk lebih efektif gitu. Iya betul. Memang harus seperti itu sih gameplaynya karena kalau yang gue perhatiin ya, sekarang ini kan lu nggak bisa tuh kalau cuman lu punya produk atau lu punya company, lu punya brandnya, cuman brandnya doang yang nongol. Biasanya tuh harus ngikut tuh antara foundernya atau CEO-nya tuh. Ya. Nggak bisa kalau lu cuman itu sendiri-sendiri. Jadinya tuh kalau misalnya cuman brandnya doang yang sering nongol, kesana jadi kayak cuman pengen jualan doang, pengen nyari customer atau nyari user doang. Iya. Jadi harus biasanya sih gue selalu mikirnya brand tuh harus ada orang yang relatable ke banyak orang gitu. Iya, betul. Ya paling gampang kayak Elon Musk aja. Banyak orang bisa relate ke gue gitu. Betul. Kalau kayak Elon Musk kan, ya Elon Musk pasti sangat relate banget dengan Tesla dan SpaceX, nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Betul. Iya, Steve Jobs juga gitu dulu dengan dengan Apple. Iya, Elon itu yang lagi lu planning sekarang ya. Iya, kalau bisa dibilang planning. Ya go with the flow aja lah. Ya, yang pasti banyak orang butuh hiburan lah ya dan gue committed gitu untuk menghibur orang as long as masih diperbolehkan gitu ya gue juga pengen menghibur sebanyak mungkin orang lah gitu. Dan bertukar pikiran juga gitu. Jadi gue juga dari Discord channel banyak tuh bahasnya saham, kripto. Kadang-kadang yang sampai teknikal banget gitu topiknya. Jadi banyak orang yang bertukar pikir juga gitu. Dan gue juga ada satu channel khusus buat orang-orang yang IQ-nya tinggi gitu. Maksudnya gimana tuh IQ-nya tinggi? Jadi di situ ada dua orang ya, namanya Loli sama Meong, nggak tahu orang asli siapa. Tapi mereka tuh Olimpiade Matematika, mereka tuh kuliahnya jurusan matematika dan they're very good at ngitung-ngitung lah gitu. Jadi if you have any questions yang butuh IQ tinggi, lo tinggal join Discord gue, masuk ke channel Ask Loli Meong, terus tanya aja di situ gitu. Jadi it's quite unique lah gitu. Terus if you wanna ask anything buat crypto, ke channel crypto aja tanya, pasti ada yang jawab. Itu ya. Ada expert-expertnya juga di situ. Iya. Nah, berarti lu sekarang gini, day to day lu memang juga berhubungan dengan finance kan? Nah, lu sekarang ngapain jadinya selain akun Mbak Cumi yang lu iseng-iseng doang ini nih? Ya, jadi kalau untuk professionally, gue sekarang kerja di crypto exchange, centralized exchange.
Day to day-nya ya nggak ada hubungan sama ini semua gitu, benar-benar yang lebih teknikal ya. Tapi bukan finance juga sih. Jadi so I am in the ventures arm dari di crypto exchange, dan gue juga ngerjain some projects yang related to crypto. Tapi nggak ada hubungannya sama lawak gitu ya. Walaupun mungkin itu passion gue yang sebenarnya. Until it makes money, then Iya. Nah, ini yang kripto. Nah, lu berarti kan day to day lu berurusan dengan kripto dong. Dan tapi gue bingungnya gini, di antara semua pilihan instrumen finansial, ya ada saham, ya kan, ada berbagai macam. Kenapa lu pilihnya kripto? Sedangkan ya gue opini gue pribadi, gue masih melihat kripto itu masih ngeri sih ya, quote unquote masih ngeri, karena mungkin kalau gue compare sama saham mungkin gue kalau misalnya beli saham gue masih tahu, oh ada company-nya, oh ada barangnya, ya kan. Gue masih, at least kalau gue beli pun ya gue masih punya jaminan lah. Oh kalau misalnya gue beli saham misalnya oh gue ada nih barangnya gue bisa lihat sehari-hari gitu kan. Ya kalau kejual, kalau banyak terjual, omsetnya bagus, berarti kan ada ini kan, ada impact-nya juga ke saham yang gue beli itu. Nah, tapi kan kalau kripto kan nggak ada kayak gitu-gitu kan. Iya, sebenarnya kripto tuh luas banget ya. Jadi tergantung lu beli apa sih gitu. Tapi the reason kenapa gue ke kripto itu, pertama karena gue juga udah nyobain traditional market sih. Jadi saham, ya gue udah cukup lama di saham. Dan gue juga mengenal traditional capital market instruments yang lainnya ya, seperti bonds gitu. Dan the reason kenapa gue pindah ke kripto tuh karena emang trennya tuh menuju ke sana kan. Jadi sekarang kita kan ada di, tadi kita ngomongin web 1 ya. Sekarang kita di web 2, di mana sekarang user-user kayak kita itu bisa upload our content setelah gitu ke web. Nah, in the future itu, jadi sekarang kita upload konten kita ke web, tapi yang memiliki ownership actually of our content itu kan still like if you upload to Instagram, dan Instagram has a right over your content gitu. Dengan Facebook dan TikTok dan lain-lainnya. Nah, di web 3 ini you are the content creator and you also own your content gitu. Dan ini sarananya kan kripto gitu. Jadi emang ada tren sih ke sana menuju ke kripto. Dan ya gue cuman go with the flow aja gitu. Dan to be honest ya di Indo kan emang masih sedikit ya, bukan pemain kripto sih banyak, tapi orang yang benar-benar ngerti dan benar-benar mendalami industri ini tuh tidak banyak gitu. Jadi kalau misalnya gue boleh kasih perumpamaan ya, itu seperti sometimes it's better to be a big fish in a small pond than a small fish in a big pond gitu. Jadi kadang-kadang lu kalau pengen stand out, you have to go somewhere yang belum gitu banyak orang, and you try to do well lah gitu, untuk stand out gitu. Jadi it's just like another way of marketing myself, I guess. Ya. Nah, tapi kan begini, kan kemarin kripto ini kan lagi ini ya, banyak yang turun lah. Salah satu yang kemarin rame banget kan koin Luna ya, yang sampai ambruknya itu gila-gilaan, dan sempat dibikin lagi versi 2-nya 2.0-nya, dan akhirnya ambruk lagi. Dan juga gue juga ngeliatnya gini kan, banyak orang juga akhirnya aji mumpung ya, kayak artis-artis pun juga bikin koin ya, tapi koinnya kayak begitu. Nah, lu kan ngeliat fenomena kayak begini kan, berarti kan sebenarnya orang bisa aja bikin koin kan, tapi secara industri nih, atau mungkin secara ini ya, koin kripto ini nih, lu ngelihatnya sebenarnya gimana sih? Ini kalau misalnya, let's say gini lah, gue sebagai seorang yang awam, gue pengen coba nih trading atau invest ke kripto. Apakah gue bisa mencoba ke yang tadi itu kah, tapi dengan resiko yang begitu besar, atau gimana sih sebenarnya enaknya tuh kalau gue baru mau mulai? Jadi emang kripto tuh resikonya besar, tapi at the same time dia juga memiliki return yang potential return yang besar gitu ya. Dan kalau kita mau ya, kita tarik contoh ya seperti Luna atau koin ASICS punya artis dan lain-lain. Ya sebenarnya it comes back to ourselves juga gitu, gimana cara kita analisanya ya. Jadi kalau misalnya koin artis itu memang kebanyakan tuh artis yang involved itu dia mungkin cuman berada di satu sisi aja gitu, mungkin di sisi marketing aja gitu. Jadi kalau kita mau invest pun, you have to look at it from the perspective of you actually investing in anything gitu loh. Jadi mesti lihat tujuan koinnya apa, di chain apa, mekanismenya gimana dan lain-lain gitu. If you do your homework, kayak misalnya gue highlight ya, kalau misalnya lu mau aman, lu jangan beli koin yang, kalau mau aman ya, mau nyari aman, biasanya lu nyari koin yang ada di bursa.
gitu. Karena kalau untuk masuk bursa, koin itu nggak gratis, dia mesti bayar. Jadi kalau dia scam atau dia emang nggak ada duitnya, emang bodong apa segala macam, itu jarang banget dia masuk Central Exchange. Terus kalau misalnya itu nomor 1, terus yang nomor 2 ngertiin juga gitu ya. Jadi baca juga tentang tokennya gitu. Jadi misalnya Luna gitu kan. Jadi actually di Bakcumi bulan Maret itu gue pernah ngepost something about Luna. Jadi gue bilang UST itu seperti junk bond. Jadi junk bond itu semacam bond yang credit ratingnya very very low gitu ya. Jadi gue bilang UST itu semacam junk bond yang memberikan return sebesar 19.5% kupon. Ya dengan embedded out of the money options for Luna gitu. Jadi itu maksudnya tuh kayak ya gue juga I mean bukan cuma gue ya, tapi semua orang yang ngerti kripto dan mungkin take a bit of time untuk ngeliatin Luna dan USD itu mereka pasti tahu kalau Anchor Protocol yang memberikan 19.5% itu the reason kenapa orang-orang tuh masuk ke Terra Network gitu. The reason kenapa orang beli Luna dan orang beli USD itu because of that gitu. Tapi kalau mereka benar-benar research, mereka tuh akan sadar juga kalau semua itu disubsidi gitu. Jadi 19.5% tuh nggak real gitu. Itu tuh dibayar, itu bukan. Jadi gini, Anchor Protocol itu borrowing and lending gitu. Jadi ya lu bisa lend your money, ada yang borrow, sama kayak bank biasa gitu. Nah, tapi dia itu yang borrow nggak sebanyak yang mau lending. Jadi revenue dia itu nggak cukup untuk bayarin semua orang yang deposito. Dan ini tuh bukan informasi rahasia, ini tuh ada gitu. Kalau lu mau nyari tuh ada, lu ke website-nya kelihatan angkanya, ada. Oke, jadi that's a red flag gitu, dan you should know gitu. Berarti gitu, kalau konsepnya kayak begitu, jadi kayak Ponzi dong sebenarnya, iya nggak sih? Sebenarnya bisa dibilang ya sebenarnya bukan Ponzi itu kan sebenarnya kan kayak kita minjem dari satu orang untuk ngebayar orang lain gitu kan sebenarnya kan. Iya, yang atas dibayarin sama yang bawah-bawah lah. Kan intinya gitu kan kalau Ponzi kan sebenarnya kan. Iya, ini sih sebenarnya kalau gue bilang sih bukan Ponzi sih. Jadi emang kayaknya dia tuh emang kalau gue percaya tuh dia tuh bukan emang pengen nipu gitu. Enggak sih, dia sebenarnya emang pengen create a sustainable something yang sustainable tapi adopsinya masih kurang gitu, dan dia juga sial banget pas lagi bear market kan. Jadi lagi banyak selling pressure dan jadi si Luna yang bisa di mint itu dia tuh nggak jadi kalau kita lihat parameternya tuh dia tuh nggak cepet gitu loh, dia nggak bisa keep up with the rate of CUSD being sold gitu. Jadi kalau ini another separate discussion ya about the algorithmic stablecoin. Gue pernah nulis artikel juga, ntar gue bisa share kenapa ini bisa terjadi gitu. Tapi sebenarnya itu terjadi tuh karena emang ada a flaw in the design. Bukan karena si ini jual, si itu jual. Sebenarnya kalau misalnya the design is perfect gitu, siapapun jual itu dia pasti akan ke balance di satu sisi gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue tuh bukan Ponzi, karena kalau Ponzi tuh kita imply ada niat buruk dari si foundernya atau dari si main developernya gitu. Kalau ini sih sebenarnya dia bukan niat buruk, tapi cuman it's a flaw aja ya di desainnya secara teknikal gitu. Dan informasi ini ya Web3 itu bagusnya semuanya tuh public gitu. Lu bukannya kayak gue deket sama dia jadi gue tahu gitu, nggak kayak gitu. Tapi semua orang tuh tahu. You should know, you should be able to check. Semuanya tuh public. Tapi kan hal-hal seperti ini kan yang justru orang Indonesia ya, kalau kita ngomong konteksnya di Indonesia, yang pada males untuk gali kan, ngulik-ngulik kan. Pokoknya taunya, kalau ada di sini bisa dapat cuan gede, udah tuh pada rame-rame tuh ikut ke sana. Ya makanya akhirnya kan banyak yang gampang ketipu sama investasi bodong kan, kayak kemarin robot trading segala macam kan. Iya, intinya semua orang mau uang cepat gitu ya. Iya, intinya semua orang mau orang cepat, tapi ya gitu akhirnya sekarang pada nyungsep rame-rame. Iya, dan yang sebenarnya yang paling sedih dari tragedi USD dan Luna ini adalah ini kan sebenarnya kan produk deposito ya. Dan dia tuh returnnya bukan yang kayak 1000% gitu, tapi dia tuh sebenarnya returnnya cuma 19.5%, maksimum 20% gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang naruh duit sana tuh emang niatnya tuh saving sebenarnya. Jadi kasihan sih ke mereka kehilangan semua itu. Bukan mau judi gitu. Sebenarnya dia bukan mau judi, emang dia tuh mau saving gitu. Iya. Jadi emang ya kasihan, dan gue simpati banget sih untuk yang kehilangan uang di sana. Nah kalau NFT gimana menurut lo nih? Kan NFT juga lagi ini ya, lagi turun ya, trennya udah nggak kayak kemarin-kemarin ya. Iya, jadi bukan cuma NFT sih, emang the whole market ya. Emang lagi turun, dan
ya dan termasuk NFT juga. Jadi gue juga main NFT tapi nggak terlalu banyak banget. I don't have a Bored Ape, by the way. I don't have punks. Gue cuma punya Cyberkong. Dan ya at the moment sih ya masih terhitung rugi lah gitu ya. Tapi gini, Ya, kan itu sih NFT emang itu susah kan gimana ya, kemarin kalau gue ngomong konteksnya di Indonesia lah ya, untuk NFT ya. Kemarin kan rame gara-gara Gozali kan. Iya. Ya kan, orang jadi rame-rame tuh mencari tahu apa tuh NFT. Akhirnya pun juga sempat kan ada satu masa di mana OpenSea itu jadi ya benar-benar isinya bukan OpenSea lagi tapi sampah karena banyak orang rame-rame ngepost foto sendiri atau foto-foto kagak jelas lah. Nah, cuman kan akhirnya trennya kan makin lama makin turun nih. Kita pun sekarang ya Gozali mungkin masih berkarya tapi kan namanya udah nggak sekemarin dulu juga kan. Dan yang gue tahu pun juga sebenarnya Gozali itu namanya naik karena memang dibantu beberapa influencer sampai namanya naik kan. Ya itu nggak bisa dipungkiri lah. Berarti kan ada memang yang membantu untuk itu menjadi jadi sesuatu yang viral lah. Nah, tapi kan marketnya sekarang kan beda nih. Kan belum ada kayak gitu-gitu lagi dan gue pun meyakini tidak ada Gozali kedua. Ya kan. Nah, tapi kan orang-orang yang gambar-gambar ini nih, I don't know ya. Gue sampai sekarang masih belum masuk ke otak gue ada lagi nih. Itu kan gambar ya. Oke, bener memang ada yang menganalogikan kayak lu beli lukisan Mona Lisa yang harganya mahal. Iya, betul. Tapi kan masalah Mona Lisa itu kan punya story ya. Iya kan? Punya story, ada value-nya yang ya salah satunya juga dibuat oleh Leonardo da Vinci, ya kan? Yang kita sama-sama tahu. Jadi emang dia benar-benar scarce gitu ya. Iya. Tapi kan nggak bisa dibuat lagi one of one. Iya, nah tapi kan NFT nih, kan orang bilang kalau di OpenSea itu ada harganya, tapi kan gini, misalnya let's say gini, gue nggak mau beli, tapi gue pengen punya aja, ya kan gue sebenarnya bisa screenshot atau gue save as kan? Iya kan? Understand. Iya kan? Gue mikir gobloknya gitu aja lah, ya kan? Nah tapi, jadi kan sebenarnya nilainya bagaimana sebenarnya? Apakah memang hanya karena dari kolektor ke kolektor aja kah atau gimana sih? Jadi gini, NFT itu sebenarnya tuh is a non fungible token ya, itu very broad aset class sebenarnya, sub aset class of crypto. Dan itu bukan cuman berbentuk gambar aja atau profile picture. Mungkin yang orang-orang awam tahu yaitu yang paling sering kita lihat adalah profile pictures gitu ya. Tapi nggak cuman itu doang. Dan I mean I agree with you gitu, kayak actually kalau lu suka gambar ini lu screenshot aja gitu, so what gitu kan. Tapi memang ada beberapa NFT yang carry the prestige value gitu, dan seperti sama kayak kita punya Rolex atau Hermes gitu. Tapi gue juga conscious like Hermes and Rolex itu spend centuries and centuries building their brand, dan akhirnya dia menjadi luxury gitu mungkin setelah perjuangan berapa ratus tahun gitu. Juga gitu. Dan I mean kita sekarang tahu kan di NFT profile picture punya subsegment itu emang ada beberapa yang bisa dibilang very luxury kayak CryptoPunk sama BAYC gitu. Kayak kalau lu punya kayak wah keren banget gitu, sama kayak Justin Bieber juga punya dan lain-lain gitu. Ya, tapi ya itu mungkin ada value-nya karena selebriti beli gitu. Jadi emang dia blue chip. Tapi itu nggak banyak gitu. Yang memiliki seperti itu nggak banyak, mungkin gue bilang cuma 2 atau 3 aja kayaknya yang semua orang tahu gitu ya. Nggak banyak gitu, cuma 2-3 itu doang. Karena ada added value-nya karena dibeli sama selebriti kan? Dibeli sama selebriti, dipakai sama selebriti, terus karena everyone knows itu mahal. Jadi kalau lu punya berarti lu tuh you're up there, Jadi NFT itu seperti apa ya? Kalau profile picture tuh seperti lu kayak beli tiket masuk ke satu grup gitu loh. Jadi kalau lu beli BAYC satu, lu masuk grup eksklusif di mana isinya tuh lu, Justin Bieber, Stephen Curry gitu misalnya. Dan kalau lu ngefans banget sama orang-orang ini, lu kayak very happy to be part of the the top people gitu yang memiliki gambar ini gitu. Iya. Lu nonton ini nggak sih Black Mirror di Netflix? Nonton. Ya. Gue suka banget. Lu merasa nggak sih makin lama tuh kita makin mendekati apa yang ada di Black Mirror itu? Makin nyata ya seperti. Iya, makin nyata kan? Iya. Ya gue ngerasa seperti itu sih. Ya. banget sih. Iya. Banget. Tapi beda gini, kalau kita nonton Black Mirror kan, ketika kita nonton kan itu kan
episode-episodenya kan ini kan ini ya cerita yang berbeda-beda ya. Jadi kan cerita lepas kan. Tapi every episode ketika kita nonton ada problem, ada masalah dan si tokoh utamanya struggle di episode itu, kita kan akan selalu diberikan ending yang aduh kok sampai kayak gitu ya, miris gitu. Iya nggak sih? Iya kan? Episode apa nih yang lo omongin? Ya banyak kan episodenya. Salah satu episode yang gua suka itu adalah yang si Bryce Dallas Howard jadi pemerannya di situ. Nosedive, ya Nosedive. Itu semua orang punya poin. Kalau poinnya value-nya di bawah 4, wah itu tadi kan lu bilang kan, oh kalau gue punya NFT ini nih, gue ini nih berarti masuk upper class nih. Yang 4.6 and above. Iya. Nah, sedangkan kalau gue di bawah ini, ya privilege itu nggak ada, iya kan? Yap. Ya, lu merasa kan makin kayak gitu kan kita kalau kayak gitu caranya. Ini udah realita di China kan, mereka udah pakai social painting system ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu diterapin di mana-mana, kacau. Kacau. Tapi emang itu menjadi semacam sistem untuk make sure everybody tuh on their best behavior kan. Jadi kita udah nggak lagi road rage, maki-maki orang di public place, karena you know that there's gonna be consequences gitu. Iya. Jadi semua orang jadi lebih sopan. Maybe everyone will feel fake. Gitu. Mungkin skor gue udah turun banget gitu for posting all this shit stuff on the internet. Mungkin. Iya, aduh. Ya, agak nightmare sih. Iya. Makanya gue ngeliat ke arahnya gitu, karena mungkin gue ini ya nonton Black Mirror, ya ada sisi negatif ya berarti kan kalau misalnya all that stuff happens di yang kita sekarang lagi hidup nih. Ya tapi mudah-mudahan sih enggak sih ya. Karena kan gini, gue juga sering mendapatkan pertanyaan begini, NFT itu memang nanti dipakainya gimana ke depannya untuk metaverse, tapi metaverse-nya mana gitu. Emang ada orang project-project metaverse kan, tapi kan we know project-project metaverse itu belum ada satupun yang settle dan ini ya. Kalau istilahnya kalau kayak Facebook kan, yang pakai banyak banget, Instagram yang pakai banyak banget. Ini kan belum ada kan, masing-masing mencoba bikin. Ya, tapi kan belum ada sampai yang benar-benar itu bisa narik orang banyak. Even kayak gini, gue kadang suka lucunya gini, ada orang beli tanah di metaverse, dia bela-belain dibeli, tapi lu rumah pun masih belum punya di dunia nyata. Iya kan, buat apa gitu loh. Agree. Actually kalau lu main game, ini adalah you can understand NFT a little bit better ya. Kalau lu dulu main game apa gak? Mungkin Ragnarok atau World of Warcraft? Ya pokoknya gue game dari dulu sih main, mungkin kayak The Sims, SimCity atau mungkin Mungkin jangan yang The Sims ya, karena The Sims itu sebenarnya tuh lu main sendiri kan, jadi lu sebenarnya single player gitu. Oke. Kalau MMORPG ya paling model yang model-model kayak MMORPG kan kayak Ragnarok paling kalau mau kayak gitu. Ya mungkin Ragnarok mungkin kita bilangnya MMORPG karena benar-benar sama semua orang gitu kan. Nah di situ kan ada konsep. Di situ tuh ada konsep lu tuh bisa punya loot gitu kan, lu perang-perang bunuh monster dapat pedang misalnya, ya kan, terus lu bisa pick up barangnya di inventory lu dan actually itu this thing itu valuable gitu, lu even bisa jual kayak for real money gitu. Nah tapi sebelum ada NFT, semua barang yang lu dapat di game itu doesn't belong to you, it belongs to the game. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau ada player yang abuse the system atau overpower, itu barangnya bisa hilang aja. Nah, tapi sekarang dengan adanya NFT, actually, they give you the power to really own what you get gitu loh. Jadi lu bunuh monster, dapat pedang, that's yours, that's really yours gitu. Dan pedang ini, mereka mau bilang, gue mau delete pedangnya Olivia gitu. Nggak bisa, because it's mine, it's in my wallet gitu. Kan kita kan jadi istilahnya gini, kalau misalnya lu dulu main World of Warcraft, lu punya account plus your wallet and everything is inside World of Warcraft punya sub account gitu. But this time kalau lu main metaverse di Web3 ya, itu lu megang wallet lu sendiri, lu cuma connect doang ke dia punya metaverse, then you do whatever and whatever you get, loot, inventory apa itu masuk ke your own wallet. And it also means that you can also take this thing ke operator lain atau ke dunia lain dan jual di sana gitu. So everything jadi lebih interoperable. The ownership right is clear, it's yours gitu. It doesn't belong to the whoever developer gitu. Jadi it gives you freedom actually. NFT gives you freedom. Makanya gue tuh percaya banget in the future of NFT dan
mungkin nanti kedepannya yang menjadi something yang dipakai semua orang itu bukan yang berbentuk profile picture gitu. Mungkin juga kayak think about it, university diploma atau university punya bukti kalau lu tuh udah lulus master gitu kan. Itu dikasih ke lu tuh dalam bentuk soulbound token misalnya, soulbound NFT. Jadi dia something yang nggak bisa dihilangin, di-delete, ditransfer dari atau dimodify from your wallet. Dan itu bisa di-verify sebagai asli. Atau lu beli Rolex yang asli, dia dikasih NFT sebagai ngebuktiin Rolex itu asli. Bisa gitu juga. Jadi application tuh very very wide. A lot of actually very very useful. It gives you freedom as a user, as a consumer gitu. Iya, betul. Kan kalau kita It's main not just game, pictures. kalau kita Orang cuma tahu picture, but it's not. Iya. Kan kalau kita main game sekarang kan kalau misalnya server game tutup ya udah item-item yang kita beli ya udah hilang kan? Hilang semua gitu. Sementara sekarang nggak kayak gitu. Dia tutup nggak ada urusan, tuh udah have this thing, you can always sell it gitu. Kalau dia game hilang ya mungkin value-nya nol juga gitu. Dia mau dipakai di mana gitu kan. Tapi actually you can use it in any other games. That's the spirit gitu. That's the spirit and that's what people are trying to do now. Mereka mau bikin like a real interoperable world di mana semua orang tuh bisa pindah-pindah. Everything is compatible with each other. That is what they envision the world to be. Iya. Ya menarik sih kalau bisa di ini ya, gamification bisa kayak begitu ya. Tapi gue masih belum lihat sih yang nanti bisa dipakai kayak gimana. Ya emang belum ada clear winner-nya sih. Tadi gue pikir ya kalau mungkin Blizzard atau Rockstar yang punya GTA, mungkin dia mau bikin like a Web3 game gitu. I mean they're so ahead in Web2 gitu. Mungkin mereka bisa bikin Web3 game yang lebih bagus daripada yang lain-lainnya gitu. Who knows, right? And they have the budget. Ya, betul. Nah, Osim ini selain sibuk menjadi adminnya Mbak Cumi dan dia sibuk juga dengan dunia kripto, gue juga baru tahu dari dia kemarin. Jadi gini, sebenarnya ya gue open dikit ya. Sebenarnya tuh gue recording tuh tadinya mau kemarin, sekarang hari Sabtu. Tadi tuh gue mau recording hari Jumat. Tapi dia bilang, sorry gue nggak bisa hari Jumat. Dia bilang gue mau latihan balet. Oke, lu balerina. Iya, jadi gue balet, not professionally, tapi gue ikut vocational program ya. Jadi yang benar-benar dari Royal Ballet Academy dari London. Wow, dari London. Iya, karena standar level balet itu kan dari London sebenarnya kan, dari Inggris. Namanya Royal Academy of Dance. Dia juga ada di piano dan lain-lain. Lot of like di instruments juga ada RAD punya Royal Academy punya standar. Begitu juga dengan balet. Oke, gue pengetahuan gue tentang balet terbatas nih, karena yang gue tahu balet itu yang terkenal itu adalah Angsa Putih, Odette ya. Iya. Ya kan, Odette Angsa Putih, Odette, Angsa Hitam, Odile. Nah, jadi lu pernah perform juga untuk Odette ini? Untuk Swan Lake enggak, belum pernah. Itu levelnya sangat tinggi ya sebenarnya. Dan gue sebenarnya masih level intermediate sih. Jadi gue paling yang kayak Sleeping Beauty gitu. Mentok-mentok yang paling tinggi mungkin Esmeralda dari Don Quixote. Ya ini kalau bukan orang balet mungkin ya kurang tahu ya. Tapi gimana lu ceritanya bisa nyemplung juga ke balet? Jadi gue balet dari kecil sebenarnya. Oke, tunggu. Kalau dari kecil dan lu kan nama gue kan umur nggak terlalu beda jauh kan. Dulu kan ada satu komik Jepang namanya Marichan. Lu baca juga dong? Marichan enggak sih. Oh, lu nggak baca? Itu kan dulu. Enggak. Gue dulu baca Shinchan. Ya Shinchan kan juga sih bacanya Shinchan tapi. Shinchan kan udah lebih gitu. Nah, gue tuh gini. Dulu kan opsi kita baca komik Jepang di yang terbitan Alex Media kan nggak terlalu banyak kan, nggak kayak sekarang lah. Dulu kan paling cuma ada Doraemon, Kung Fu Boy, Candy, apalagi itu juga Dragon Ball dan salah satu juga ada Marichan. Ya karena opsi buku terbatas, gue sempat baca-baca juga dan akhirnya gue pun tahu Swan Lake itu ya dari situ. Dari Marichan, bukan dari Natalie Portman. Kalau Natalie itu gue nonton, itu gue juga tahu. Dan temen pas gue nonton Black Swan ya gue jadi udah tahu gitu cerita tentang Swan Lake itu ya memang karena itu terkenal banget dan memang selalu menjadi kita dulu bilang ya top show kalau untuk buat balerina ya. Iya. Itu kalau buat balerina mungkin untuk memerankan yang Black Swan-nya kali ya, yang menjadi salah satu kayak kebanggaan banget gitu. Iya. Karena itu susah banget. Itu di situ ada gerakan yang mesti dilakukan 32 kali. Yang puter itu kan? Muter 32 kali. Ya, dan itu jujur aja gue sekarang maksimum cuma bisa 5 kali. Udah gitu langsung gerakan udah mulai bentuknya aneh gitu. Ya itu susah dan itu membutuhkan banyak stamina dan jam terbang juga. Iya. Oh tapi lu udah melakukannya emang dari kecil?
Dari kecil sih, terus gue sempat ya gue berhenti lah pas gue kuliah dan kerja. Terus sekarang gue pick up lagi gitu, because ya why not lah. Udah tambah tua juga gitu, jadi ya udahlah. Berarti lu Sekalian olahraga. bisa berdiri pakai ini dong, yang apa sih itu biasanya? Point shoes. Iya, point shoes Iya, itu. iya, iya. Gila. Itu kan gue ngeliatnya ngeri banget, sakit itu. Ya sih sebenarnya itu harus benar-benar nggak langsung dikasih ke beginner lah. Pokoknya lu balet udah harus at least intermediate baru dikasih pakai itu. Soalnya itu very hard on your ankles. Jadi lu mesti punya ankle yang sangat kuat gitu untuk bisa pakai itu. Iya. Balerina. Dan lu juga kemarin bilang lu juga K-pop dancer. Oh iya, gue lagi demen banget sama K-pop dance, BTS, Blackpink gitu. Tapi lu juga emang lu demen K-pop juga? Nah sebenarnya K-popnya gue nggak gitu demen, tapi gue suka dancing sih. Dan untuk yang koreografinya dari awal sampai terakhir ada itu biasanya ya lagu-lagu K-pop. Kayak BTS gitu kan, dia ada kan dari awal sampai akhir gitu. Nggak cuman refnya doang. Kayak Backstreet Boys dulu kan cuman refnya doang, ada dance-nya gitu kan. Iya. Oke, lu dance juga, kripto iya, jadi admin akun meme juga. Menarik. Tapi berarti kalau K-pop lu ini ya, kayak tadi lu bilang lu berarti kan cuman hanya BTS atau Blackpink dong. Berarti yang lain-lain nggak terlalu ngedalamin ya kalau soal Korea berarti ya. Nggak terlalu sih. Gue lebih suka Japanese punya ini sebenarnya pop culture-nya. Oh, lu lebih suka. Lagu-lagunya juga gue lebih suka. Oh, gitu. Ya Jepang, you know lah, zaman kita kecil sebenarnya kan media yang kita impor banyak banget tuh Jepang kan sebenarnya kan. Kalau sekarang tiba-tiba jadi Korea, dulu Jepang banget kan kita. Doraemon, Sailor Moon, semuanya Jepang. Iya. Berarti lu anime juga. Anime ngikutin sampai sekarang? Anime gue masih nonton sih, ada some yang gue masih nonton, ada yang gue suka banget juga. Oke, berarti lu ini dong masih ada wibu-wibunya juga nih kan, anak sekarang ngomongnya wibu ya. Wibu lah udah pasti, iya. Kalau generasi kita tuh pasti wibu semua. Siapa yang nggak wibu kalau generasi kita? Iya, kalau generasi kita kan dari zaman dulu apa tuh Voltus, gua nonton apa dulu ya, Gaban, Zariban, nonton nggak Gaban Zariban? Waduh, apa itu? Gue taunya One Piece. One Piece kan udah baru ya. Udah lebih modern. Lama ya? Itu kan tahun 80-an Gaban, Zariban. Death Note. Gue terakhir tuh nonton anime ya Attack on Titan, gue masih ngikutin, tapi very mainstream anime ya, tapi makin kesini endingnya makin ceritanya terlalu dipanjang-panjangin, udah mulai males gue. Ya One Piece. One Piece udah terlalu kepanjangan, gue udah nggak ngikutin lagi. Terakhir kali gue nonton Demon Slayer sih. Oh, Demon Slayer, ya. Demon Slayer bagus ya. Demon Slayer bagus. Emang gue nonton apa terakhir yang itu yang orang udah mati, orang meninggal terus dia kayak di judge gitu, dia masuk ke semacam purgatory, terus di decide lahir lagi atau benar-benar dimusnahkan untuk selama-lamanya, apa namanya? Gue nggak tahu itu. Itu ya, itu lagi naik daun sih. Kemarin gue nonton lupa. Gue nggak tahu. Gue anime belum terlalu ngikutin lagi, nggak kayak dulu, karena anime itu kan cukup takes time ya kalau untuk nonton. Iya, time consuming banget. Betul, karena panjang-panjang. Tapi gini, gue sekarang menemukan ternyata nggak semua anime tuh kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan bisa sampai ratusan ya episode ya. Yap. Ya kan. Kalau sekarang tuh dibikin season tuh. Jadi dia satu season berapa episode doang, kelar, nanti dia setahun lagi baru nongol. Jadi ya soalnya sebenarnya tuh gue pernah baca juga ya. Jadi mangaka yang bikin seri, yang bikin kayak anime gini, yang nulis manga, mereka tuh bisa nulis banyak banget gitu in a period of berapa bulan gitu misalnya. Setelah itu mereka udah nggak ada ide, karena mereka kerja terus gitu. Mereka cuma di rumah gambar, jadi mereka udah nggak ada ide. Makanya dibikin season supaya lu tuh have a chance untuk keluar, hidup lagi di dunia nyata dan ada inspirasi baru lagi gitu. Kalau nggak, inspirasi lu bakal mati. Kalau nggak kejar tayang jadinya. Iya. Kalau terlalu ngejar tayang lu jadi nggak ada inspirasi, karena lu kerja terus, lu nggak ngeliat kehidupan luar tuh kayak apa gitu. Iya, betul. A lot of them tuh don't have any life. Iya. Kalau dulu ya, kalau lu perhatiin kayak Dragon Ball lah ya, Dragon Ball tuh misalnya Goku sama Frieza itu kalau berantem itu bisa sampai berapa episode nggak kelar-kelar kan, dipanjang-panjangin terus kan. Panjang banget ya, dramatis banget.
Iya, dan kalau sekarang tuh enggak tuh kayak Demon Slayer itu kan akhirnya dibikin arc-nya kan satu season arc apa nontonnya jadi enak. Iya, iya, benar. Nontonnya tuh jadi enak. Iya. Dan Dan dia gambarnya agak beda juga ya. oh gambarnya bagus, udah gitu ceritanya seru. Hmm. Ngerasain Itu banget juga kan, seru. ngerasain banget kalau ngelawan musuhnya, lawan demonnya itu memang susah banget kan, setengah mati kan. Dulu ada juga yang namanya ini apa sih? Apa yang berhubungan sama Demon juga ya? Demon Hunter juga. Apa nih? Aduh, Tokyo Ghoul. Oh, gue nggak nonton itu. Nonton Tokyo Ghoul ya. Ya, Hmm. mirip-mirip juga sih. Ceritanya juga mirip-mirip. Seru Iya. juga. Dan yang paling gue suka dari anime itu lagunya sebenarnya. Lagunya enak-enak. Oh iya, 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 iya. Hmm. Ya ternyata ini ya, Osim ini juga wibu. Nanti kita wibu ya. Iya, sih, kita wibu. Buat sekarang Korea Bu. Tapi gini loh sih, gua mengakui Korea itu memang secara ini ya di dunia entertainment sekarang ini hmm, Hebat sih. mereka hebat sekali sih untuk Hebat banget. Nah, create the intellectual property. Gua akui itu keren banget. iya. Iya, keren banget. Kapan kita bisa begitu Indonesia? Wah, nggak tahu ya, karena kalau untuk seperti itu, yang gue tahu nih ya, yang pernah gue baca, Korea itu sudah ngeset untuk K-pop dan segala macam Korean pop culture-nya itu sejak Udah lama ya? mereka selesai menjadi tuan rumah Asian Games tahun 88, 1988. Waduh, gila. Jadi setelah Asian Udah Games, lama ya? iya Hmm. mereka mulai tuh bikin planning supaya yang berawalan K itu, which is Korean, itu Mm-mm. bisa mulai keluar kan. Ya dulu kan kita taunya cuma dramanya doang kan ya. K-pop. Mm-mm. Dramanya doang kan, kalau lagunya kan mungkin masih belum lah. Ya sampai Iya, sampai sekarang akhirnya mereka bisa bikin seperti itu. Gila sih, gokil. iya, iya, hebat sih, hebat, hebat. Hmm. Dan mereka tuh benar-benar semacam contribution to GDP itu besar banget. BTS Yes. ya, gue pernah baca atau berapa persen. Iya, 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 iya. Gila ya. Hmm. Gokil sih. Enggak susah loh bikin kayak begitu loh. Even maksudnya lu punya followers banyak pun belum tentu mereka mau spend money buat belanja. Iya, dan mereka tuh bisa fanatik banget sama all these idols gitu. Iya, Kayak fanatik banget, iya. Dan K-pop fans ini nih, kalau idolnya punya apa, ada produk apa, pasti dibeli. pasti, Iya, pasti. itu Hmm. yang gue bingung sampai sekarang. Gila, Hmm. itu gak gampang loh buat jualan kayak begitu loh. Crazy Iya, man. gak gampang untuk bikin lu jadi someone yang benar-benar disukain sama target market mereka tuh umur berapa ya? Nah, kecil kan kayak yang pasti bukan kita lah targetnya. Ya, milenial, kalau kita milenial sih sebenarnya kita milenial tua lah ya, karena kelahiran tahun Kita 80. Jadi milenial yang ya, milenial 90-an sama Gen Z lah iya, target marketnya sih. iya, mungkin milenial 90-an dan Gen Z gitu. Kita sebenarnya bukan target marketnya lagi sih, tapi gue masih suka. Iya. Iya, gue Bagus, bagus. gue juga suka. Gue salah satu yang gue ngefans banget itu adalah ini personelnya SNSD, Taeyeon. Wah, itu mah udah lama banget SNSD. Iya. You know what? Gue kemarin Hmm. pernah baca satu Twitter ya. Jadi ada satu anak nih. Kayak sih dia Gen Hmm. Z lah ya, kelahiran 95 ke atas Hmm. ya. Dia ngelihat ini si Taeyeon itu keluarin video klip baru, single baru. Hmm. Hmm. Dan tau nggak dia responnya apa di tweetnya? Kenapa? Dia baru tahu kalau Taeyeon itu adalah K-pop idol dan personilnya Girls' Generation. Dia taunya Hmm. Taeyeon itu adalah artis biasa, artis lah ya, artis Korea yang memang Ya, sering muncul di variety show. Gue baca itu. Nih dianya yang memang kurang baca atau gue yang udah ketuaan gitu. kayaknya kita yang ketuaan sih. Theo tuh Tiffany bukan? Bukan ya? Nama Inggrisnya. Bukan, beda lagi. Tiffany beda lagi ya. Iya, Tiffany beda lagi. Theo tuh pentolannya lah ya, yang paling yang cakep dulu. yang paling Yang paling yang cakep. paling tua lah kan, kalau kalau K-pop itu, kalau Korea itu kan yang paling tua itu yang jadi ketuanya kan. Iya. Ya, mereka kan kalau senioritas masih berdasarkan umur. Nah, ini yang paling Hmm. tuanya. Iya, 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 iya. Jadi yang paling tua. Mm-mm, gitu. Hmm. Ya, Masih ada nggak ya di SNSD? Enak juga sih lagu dulu. Gue Mas. nonton loh konsernya pas dia ke Jakarta. Gue juga nonton 2013 kan. Iya, gue datang. Iya, gue datang di Ancol kan. Bener di Ancol, Iya, betul. gue datang, gue dapet spot pinggir panggung. Waduh, sempet backstage gak? Oh enggak. Nah, jadi gini kan, gue kan kalau lu masih ingat ya, dulu kan dia bentuk panggungnya itu kan huruf Y ya. Ya,
huruf Y. Tuh Jadi masih ingat lagi jadi sampai. ya jadi Y-nya tuh ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, gue yang Ya sebelah kiri. betul Gue betul. yang di sebelah kiri. Itu ya mungkin gue hoki banget kali ya. Jadi gue tuh di sisi sini nih. Jadi pas di pinggir panggung, gue berapa kali tuh Taeyeon ke sini. Jadi pas di depan muka Oh gue. jadi emang udah kelihatan deket banget gitu ya. Iya, iya. Jadi Taeyeon, Aduh. Tiffany, Yuna sama Sehhyun tuh yang paling kecil tuh berapa kali tuh sering banget ke sisi sini. Wah, bilang anjir, gila deket banget. Andai kan bisa salaman gitu ya. Tapi kan mungkin kalau gue salaman yang ada Iya, by gue. the way tahun ini November BTS datang ke Indo kabarnya. Oke, jadi lu mau nonton nih. Oh, itu pasti rame banget. Iya, ya, gue pengen nonton sih. Pasti, tapi ya males juga sih dikerumunin oleh Gen Z yang teriakannya gitu ya. Iya, lu beli yang VIP. Tapi aku juga pernah nonton One Direction dan itu berisik banget sih. Berisik sama orang-orang teriak aja, bukan karena bandnya berisik. Nah, kalau lu mau tau gak kalau konser yang nggak gitu berisik nanti? Iya Pak. Nonton Westlife ntar pas ke Jakarta. Aduh. Tapi itu generasi kita ya. Iya, itu nggak bakal berisik, gue percaya. Percaya Nggak dah mungkin sama berisik. gue. Iya. Soalnya kita yang nonton. Iya, yang kita yang kalau nonton ambil ini bawa balsem, kalau pegel-pegel oles Kapan ya balsem. Westlife datang? Tahun depan sih ya 2023 nggak salah. Awal tahun. Oh tahun Dong. 2023. Iya. Gila umur berapa mereka? Umur 50 kali ya? Wah, nggak tahu. Mungkin kali ya hampir 50. Iya. Harusnya 50. Soalnya kita pas umur belasan nonton mereka kan. Dan mereka tuh udah umur 30 tahunan. Berarti mereka sama kita tuh bedanya udah 15-20 years sebenarnya. Iya, iya, udah tua. Mungkin udah umur 50 atau udah 50. Ya, udah berumur lah ya. Kayak dulu gue ngeliat siapa tuh Backstreet Boys sama New Kids on the Block. Oh my God, udah kayak om-om semua. Oh my God. Metallica udah jadi kakek gue sekarang. Ya masa ngomong kalau Metallica. Iya. Metallica udah tua-tua banget kan. Udah berapa? 60 kali. Guns N' Roses ya. Oh ya, Guns N' Roses. Pas ke Jakarta, gue ngeliat si Axl tuh vokalisnya nyanyi. Dia aja sekarang nyanyi lagu dia sendiri aja udah nggak kuat. Narik udah nggak itu ya. Iya, udah nggak. Tapi drummernya masih kuat ya, hebat ya. Dia kan begini, kalau yang tahu Axl Rose nih ya, yang juga vokalisnya Guns N' Roses, dia kan kalau nyanyi itu kan suaranya falsetto ya, ngelengking kan. Iya. Ngelengking kan. Iya, Novemberland, Sweet Child O' Mine segala macam. Itu aja dia udah nggak bisa, dia udah nggak kuat. Lagu dia sendiri loh, dia udah nggak kuat narik. Ya ampun. Parah dia. Ya tapi udahlah ya, umur soalnya kan. Dan dia juga ngerokok segala macam, minum ya, suara udah nggak kejaga kan. Iya, tapi lihat deh perubahan dari generasi kita di mana generasi orang tua kita ya. Generasi orang tua kita kan dengernya metal ya, metal, hard rock. Terus generasi kita dengernya Westlife. Terus generasi anak-anak sekarang dengerin electronic music. Jadi makin lama kita makin menjadi ini, makin digitalize, makin jadi kayak robot kayaknya. Iya, zaman berubah. Ya nanti mungkin one day kita nonton konser lewat metaverse ya. Iya, mungkin kita nggak even datang lagi. Iya, udah nggak perlu datang ke stage lagi. Oke, tapi anyway, gue seneng nih ngobrol-ngobrol sama lu. Oh iya, thank you. Ya, gue dapat banyak ilmu lah, dapat banyak insight dan terutama menjawab rasa penasaran gue kenapa lu bikin akun Mbak Cumi. Jawabannya nggak memuaskan ya? Sengaja gitu. Ya, memuaskan lah. Ternyata memang semua terjadi karena ketidaksengajaan sih. Iya, betul. Justru yang direncanakan kadang nggak terjadi. Iya, betul. Ya tapi anyway gini, gue kayaknya harus close untuk sekarang karena kalau gue lanjutin terus nih kayaknya nggak bakal kelar-kelar. Sedangkan tadi Osim bilang dia mau karaoke abis ini. Oke. Thank you banget buat Osim. Semoga karya-karya lu makin keren dan Mbak Cumi nanti followersnya makin banyak juga dan terus ini bisa menghibur dan juga mengedukasi lah ya di konten-konten. Ya, amin. Oke, gue tutup untuk Talk to Talk Podcast episode kali ini. Gue Andri dan Osim mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye. Bye.